Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Nyoman Winata dalam program berita terkini, dan kali ini saya berada di kediaman rumah Wakil Ketua DPRD Bali, Bapak Nyoman Sugawo Khoury, dan kita akan mewawancarai beliau berkaitan dengan realokasi anggaran yang sudah disampaikan oleh Pak Gub terkait penanganan COVID. Ya. Nah, bagaimana koordinasi dengan pihak DPRD selama ini, dan apakah mungkin masih ada dana-dana yang kira-kira bisa direalokasikan lagi untuk penanganan COVID di Bali? Kita langsung sapa, Om Swastiastu Pak Sugawo Khoury. Swastiastu. Mungkin kita akan sedikit memohon informasi dari pihak DPRD Bali berkaitan dengan realokasi anggaran untuk penanganan COVID. Nah, selama ini kan sudah ada angka keluar 756 miliar. Nah, apakah ini sudah sepengetahuan dari DPRD, sudah dikoordinasikan atau seperti apa, Pak? Jadi untuk anggaran mendahului dalam perubahan 2020, memang kita dari DPRD mendesak kepada Gubernur Eksekutif untuk segera mengajukan. Karena apa? Karena memang kita kan harus lebih awal siap siaga dari segi anggaran. Jadi tidak mungkin kita hanya bicara tentang program, tentang imbauan, tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat tanpa didukung oleh anggaran. Untuk itulah minggu lalu kami sudah mengirim surat kepada Gubernur untuk segera mengajukan. Dan mekanisme realokasi anggaran ini adalah bahwa yang pertama yang mengajukan adalah dari eksekutif. Itu kemudian diajukan kepada kami di DPRD dan akan dibahas dalam badan anggaran. Nah, ini kami rencanakan hari Senin. Hari Senin kita memanggil tim anggaran Provinsi Bali untuk mempresentasikan rencana realokasi anggaran yang akan disampaikan. Sebentar, Pak, kalau tadi kemarin kan sudah diumumkan ya oleh Pak Gub 756 miliar. Nah, apakah ini belum lewat DPRD untuk dibahas di badan anggaran atau baru sepihak ini sebenarnya, Pak? Ya, seharusnya tidak seperti itu ya. Mohon maaf. Seharusnya ketika sudah ada kesepakatan, barulah gitu ya. Barulah, walaupun secara prinsip kami dari DPRD memberikan dukungan, akan memberikan dukungan sepanjang itu real digunakan untuk penanganan pandemik corona ini. Tetapi secara mekanisme, karena biar bagaimanapun pemerintahan ini kan harus dilaksanakan melalui mekanisme. Ya, secara mekanisme seharusnya itu kan baru rancangan. Rencana yang diminta oleh DPRD untuk diajukan. Karena hak budgeting dari DPR ini adalah salah satunya adalah membahas usulan anggaran yang disampaikan oleh eksekutif. Kami pun belum menerima itu, angka itu, tapi sudah diumumkan di media. Ya mungkin karena itu semangat ya, tidak masalah. Tetapi tetap kami meminta ini dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran yang sepatutnya. Oke, baik. Kalau ada angka 756 miliar, apakah ini sudah, kalau dalam pandangan anggota sebagai pihak legislatif, apakah ini sudah anggaran maksimal atau masihkah ada anggaran-anggaran lain yang kira-kira bisa lebih dimanfaatkan lah katakan untuk penanganan? Jadi angka tidak 756 tapi mungkin bisa lebih. Ya, jadi begini, angka 756 ini kami memang baru peroleh dari media, termasuk media sosial yang telah disampaikan. Tetapi formalnya hari Senin ini kami mengundang DPRD untuk membahas, dan kami akan melihat presentasi dari Ketua TAPD dalam hal ini Sekda. 756 ini dari mana saja ini untuk apa saja dan sumbernya dari mana saja diambilkan, direalokasikan. Prinsip kami di DPR adalah kita akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap rancangan anggaran ini. Bukan hanya 756, tapi kalau kondisi memungkinkan kita akan berikan dukungan untuk lebih dari itu. Tapi ini harus ditetapkan melalui mekanisme penganggaran yang berlaku. Dan sudah tentu kami akan cermati alokasinya untuk apa saja. Dari kami harus membaca di media itu memang ya seperti misalnya 275 miliar untuk penanganan kesehatan, kemudian 220 miliar untuk penanganan dampak ekonomi, 261 miliar atau jaring pengaman sosial. Nah, ini nanti kami akan lihat satu persatu. Terutama yang kami cermati itu adalah
dalam rangka menangani corona itu sendiri. Corona itu sendiri. Kenapa? Karena percuma penanganan yang lain apabila pandemi corona ini tidak tuntas. Itu biayanya akan mahal karena berjangka panjang. Oleh karena itu kami akan cermati betul penanganan, aspek penanganan corona inilah yang menjadi perhatian kami, perhatian kami. Penanganan kesehatan ini 275 miliar. Kalau ini dipandang tidak cukup, ya kita akan dukung, dukung untuk misalnya saja kesiapan APD, apakah memang sudah cukup untuk rumah sakit umum? Kalau menurut kami harus itu sampai ke puskesmas. Kenapa? Karena puskesmas ini ujung tombak yang sekarang mereka sebagai tim pengawasan terhadap PMI yang ada di desa-desa. Nah kemudian yang kedua, di luar APD misalnya alat untuk rapid test. Jadi kami perkirakan itu kan yang datang itu nanti dari 20 ribuan PMI pekerja migran Indonesia. Ini kan harus semua belum lagi yang OPD, orang yang dalam pengawasan karena dulu misalnya ada satu orang ditetapkan positif dan dia ditelusuri jejaknya, dia pernah berkomunikasi dengan siapa saja, dan ini kan harus dites juga. Dan saya juga mengusulkan dan kami temukan di lapangan tenaga pak medis dan para medis di bawah, terutama di puskesmas belum tersentuh. Padahal dia ada beberapa yang sudah terjadi, misalnya orangnya sehat tapi dia mencari keterangan sehat di puskesmas, kan dilayani dong, karena orang sehat kan dilayani dengan tanpa APD yang memadai kan. Tahu-tahu setelah positif COVID. Nah ini kan menimbulkan ketakutan. Oleh karena demikian maka penanganan kesehatan ini harus diprioritaskan. Ini yang menjadi prioritas. Pertama APD kemudian yang kedua adalah rapid test, kemudian PCR dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah penanganan aspek kesehatan ini kita harus bergerak dari sumber. Nah dari penjelasan yang disampaikan oleh tim Satgas, itu 80% itu kan dari imported case. Imported case betul. Berarti sumber persoalan corona di Bali ini 80% lebih adalah dari imported case yang asalnya dari mana? Dari luar kan? Satu dari PMI, kedua dari warga negara asing, ketiga orang dalam daerah Bali sendiri yang berpergian keluar. Nah, ini harus betul-betul diawasi. Kami juga melihat ini penanganannya belum maksimal. Karena apa? Karena penanganan untuk karantina, karantina wajib 14 hari bagi PMI, itu sekarang kan diserahkan pada kabupaten. Di kabupaten, saya 2 hari yang lalu cek itu, sebagian sekarang diserahkan ke desa-desa, di sekolah-sekolah, bahkan di sekolah-sekolah tidak mungkin dicarikan rumah kosong yang sepi. Nah kalau kita sekarang orang baru datang dari luar negeri, kemudian juga dia harus tinggal di tempat yang sepi. Nah ini akan tidak masalah, akan disiplin kalau pengawasannya mengikuti. Misalnya Satgas di desa itu ikut mengawasi sampai 24 jam. Kalau tidak, dia harus sendiri di tempat itu. Misalnya kan. Rumah sakit malah. Nah, kalau ini nanti positif, kita berharap tidak. Kita berharap tidak. Ini satu desa itu akan. Oleh karena itu kami tetap berharap diupayakan bahwa PMI kita ini di karantina pada tempat yang memadai gitu, yang layak memadai, dan anggarannya itu harus disokong dan menjamin kedisiplinan pengawasan. Itu perlu dana, dan dananya perlu dana. Disokong gitu. Kalau itu diperlukan dana tambahan, kita akan dukung. Baik, kalau misalnya selama ini ada yang berharap dana-dana bansos dari anggota DPRD yang katanya sekian miliar itu dipotong misalnya untuk relokasi anak COVID? Bagi kami tidak masalah. Tidak masalah ya. Sepanjang itu adalah untuk
COVID-19. Kemudian juga untuk dari anggaran pembangunan shortcut, kemudian ada penataan, katanya juga ini belum direlokasi, apakah ini juga perlu dapat di... Makanya begini, besok kita akan Baru ketahui ya? Ya, nanti ini anggaplah ini tahap pertama. Kalau menurut saya sebaiknya memang tidak diumumkan dulu, karena kan nanti kita ada pandangan-pandangan yang akhirnya menjadi misalnya koreksi itu misalnya ya koreksi kan menjadi tidak enak kan. Betul. Ini sudah seolah-olah menjadi keputusan, padahal belum. harapan kami kalau itu untuk menuntaskan sumber masalahnya seperti yang saya katakan tadi, tidak masalah, dan naik pun tidak masalah. Yang lain kita alokasikan sisir lagi tidak masalah, termasuk IBA. Baik. Karena yang paling penting ini adalah sumber masalah tertangani. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Wakil Ketua atas waktunya. Saya kira ini dapat informasi baru bahwa memang sebenarnya dari pihak DPRD mungkin bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan lagi dan mendorong maksimalisasi. Yang penting adalah bagaimana COVID ini bisa ditangani dengan baik. Demikian berita terkini untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di berita terkini berikutnya.